Pernahkah Anda bertemu dengan seseorang yang hanya dengan tatapannya saja, hati Anda terasa bergetar, yang dengan satu kalimat sederhana, mampu menenangkan kegelisahan Anda, atau justru, membuat Anda merasa bingung, seolah ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan? Inilah pertanyaan besar yang sering muncul dalam benak manusia. Apakah itu tanda kekuatan batin yang luar biasa? Atau justru gejala dari penyakit kejiwaan yang tersembunyi? Dua hal ini, sekilas tampak mirip. Namun sesungguhnya, keduanya berbeda seperti langit dan bumi. Perbedaannya sangat halus, namun bisa dikenali jika kita mau memperhatikan dengan hati yang jernih. Mari kita mulai dari kekuatan batin. Kekuatan batin sejati adalah anugerah, hadiah yang lahir dari ketenangan, kesucian niat, dan kedekatan seseorang dengan Sang Pencipta. Orang dengan kekuatan batin tidak selalu sakti, tidak selalu menampilkan keajaiban. Tetapi auranya begitu terasa. Ketika ia hadir, suasana menjadi teduh. Ketika ia bicara, hati yang gelisah menjadi tenang. Dan ketika ia diam, orang-orang tetap merasakan kewibawaan yang sulit dijelaskan. Mereka bukan orang yang haus pujian. Bukan pula mereka yang suka menakut-nakuti dengan kemampuan gaib. Justru, semakin dalam kekuatan batinnya, semakin rendah hati ia menjalani hidup. Namun berbeda halnya dengan penyakit kejiwaan. Orang yang terjebak dalam gangguan jiwa, seringkali terlihat meyakinkan dari luar. Mereka bisa bicara penuh keyakinan, seolah-olah sedang menyampaikan kebenaran mutlak. Namun bila diperhatikan lebih dalam, kalimat-kalimatnya meloncat-loncat, tidak beraturan, sulit dicerna. Emosinya pun sering tidak stabil. Hari ini ia tertawa tanpa sebab, besoknya ia menangis seakan dunia runtuh. Kadang penuh percaya diri, namun tiba-tiba dilanda ketakutan tanpa alasan. Yang paling terasa adalah getaran jiwa yang mereka bawa. Jika kekuatan batin membuat orang lain merasa damai, penyakit batin justru meninggalkan rasa cemas, bingung, dan tak nyaman di hati orang yang mendengarnya. Lalu, bagaimana cara mengetahuinya? Ada beberapa tanda yang bisa Anda amati. Pertama, perhatikan ketenangan hatinya. Seorang yang memiliki kekuatan batin sejati, selalu memancarkan kedamaian. Bahkan dalam situasi sulit, ia tetap sabar, tidak mudah terpancing amarah. Sedangkan orang yang terganggu jiwanya, sulit menyembunyikan kegelisahan. Energinya memicu keresahan bagi orang di sekitarnya. Kedua, lihat konsistensi ucapannya. Pemilik batin yang kuat berbicara dengan runtut, jelas, penuh makna. Sementara mereka yang sakit jiwanya, ucapannya acak, kadang meyakinkan, lalu tiba-tiba melantur tanpa arah. Ketiga, rasakan aura yang terpancar. Kekuatan batin tidak bisa dipalsukan. Ia hadir dari hati yang bersih, dari doa yang ikhlas, dari ketenangan batin yang terjaga. Sementara gangguan jiwa seringkali dipenuhi ketegangan, kecurigaan, bahkan rasa takut yang diproyeksikan ke orang lain. Namun, ada hal yang lebih dalam lagi. Seseorang dengan kekuatan batin sejati tidak akan pernah membuat orang lain merasa tertekan. Ia justru menjadi sumber penguat, sumber inspirasi, dan sumber cahaya bagi sekitarnya. Sedangkan mereka yang sakit batinnya, kadang tanpa sadar justru menyebarkan kegelisahan, bahkan kegelapan. Perbedaan ini memang samar, tapi bila hati Anda peka, Anda akan bisa merasakannya. Pada akhirnya, ada pesan yang ingin saya sampaikan. Janganlah kita mudah menghakimi. Seseorang yang terlihat aneh, belum tentu ia sakit jiwa. Bisa jadi, ia sedang menempuh jalan batin yang belum kita pahami. Namun sebaliknya, jangan pula kita gampang terpesona. Karena tidak semua kata-kata penuh keyakinan, lahir dari kekuatan batin sejati. Gunakan hati untuk merasakan, apakah kehadirannya membawa ketenangan, ataukah justru menanamkan kegelisahan, sebab, pada akhirnya,
Perbedaan antara kekuatan batin super dan penyakit kejiwaan akan selalu terlihat jelas bagi hati yang mau melihat dengan jernih. Sampai di sini, terima kasih telah setia menyimak dari awal sampai akhir. Semoga sedikitnya hati kita tercerahkan. Agar semakin dalam kita memaknai dan mendalami kebatinan, silakan like dan subscribe channel ini, sehingga runutan dari pendalaman batin menjadi lebih terarah dan tercerahkan. Trikobra senantiasa hadir membangun kebersamaan dan pencerahan, ujungnya kematangan jiwa kita menjadi lebih kuat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.